Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Inneke Nurmalasari, Ika Fitrotul Uyun, Uyunu Zamzami Asfia, dan saya Diki Alfadiansah akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia, tentang kata depan dan awalan, angka dan bilangan, singkatan dan akronim, kata ganti, kata sandang, gabungan kata, dan bentuk ulang. Berikut penjelasannya. Kata depan dan awalan. Kata depan atau preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, sehingga terbentuk frase eksosentris direktif. Kata depan menurut definisi tradisional adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat. Kata depan dapat diikuti kata benda atau nomina. Jika ditinjau dari perilaku sintaksisnya, preposisi berada di depan nomina, adjektiva, atau adverbia, sehingga terbentuk frase yang dinamakan frase preposisional. Jika ditinjau dari segi bentuknya, preposisi ada dua macam, yaitu preposisi tunggal, seperti di, ke, dari, pada, selama, mengenai, dan sepanjang, serta preposisi majemuk, seperti daripada, kepada, oleh karena, sampai ke, sampai dengan, selain dari, dan sebagainya. Kata depan di, ke, dari. Dalam bahasa Indonesia ada 3 buah kata depan utama, yaitu di, ke, dan dari. Kata depan tersebut selalu berada di depan kata benda, dan menurut ketentuan dalam buku pedoman ejaan baru, kata-kata itu dituliskan terpisah dari kata yang di belakangnya. Kata depan di, ke, dari disebut juga kata depan asli, yaitu kata yang semata-mata hanya sebagai kata depan. Kata depan ini disebut juga sebagai kata depan pengantar tempat. Pengantar tempat yang dituju, di pengantar tempat yang diduduki, dari pengantar tempat yang ditinggalkan. Contohnya di dalam, di jalan raya, ke pasar, ke toko buku, dari sana, dari salon. Dalam pemakaian di, ke, dari, kita tidak boleh menghubungkan dengan akhiran kata ganti ku, mu, dan nya, kecuali dalam bentuk puisi, karena biasanya penyair diberikan semacam kebebasan dalam mengubah puisi, yaitu kebebasan yang disebut lisensia poetica. Preposisi ke umumnya digunakan dengan 4 ketentuan berdasarkan makna yang diembannya, yaitu menyatakan tempat tujuan, digunakan di depan kata benda yang menjadikan benda itu sebagai keterangan tempat. Yang kedua, menyatakan tempat tujuan dengan lebih tepat. Preposisi ke dapat diikuti dengan kata yang menunjukkan bagian dari tempat yang dimaksud. Yang ketiga, menyatakan keadaan gerak atau bergerak dipakai di depan kata benda. Yang terakhir, preposisi ke tidak boleh digunakan di depan kata benda yang mengacu kepada orang, termasuk kata ganti orang. Terkadang kita salah menuliskan partikel di dan ke, di mana yang sebagai kata depan dan mana sebagai awalan. Kekeliruan penggunaan unsur tersebut dapat disebabkan oleh kekurangan fungsi masing-masing unsur, atau dapat juga disebabkan karena pengaruh kebiasaan berbahasa daerah, sehingga tempat disadari pengaruh itu terbawa ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Contoh di pasar, di dalam, ke Surabaya, ke sekolah. Dari contoh di atas, kata depan di dan ke penulisannya dipisah karena kata yang terdapat unsur di dan ke menunjukkan fungsi keterangan. Selain itu, kata depan selalu diikuti kata benda. Jika kata di dan ke diikuti oleh kata kerja, maka bukan lagi disebut dengan kata depan, tetapi sebagai awalan. Contoh, dipukul, ditendang, keahlian, kepuasan. Dengan demikian, kita dapat membedakan mana kata depan dan mana awalan, kecuali pada kata kepada. Kata depan ke dirangkai dengan kata yang diikutinya karena dianggap sudah senyawa. Dan di sini berbagai penggunaan kata depan yang sesuai kaidah. Dari kutipan, TKI ilegal itu dideportasi ke Australia. Kata depan ke menyatakan tempat tujuan, digunakan di depan kata benda yang menjadikan benda itu sebagai keterangan tempat. Keterangan dalam kutipan tersebut sudah memenuhi kaidah. Yang kedua, Klose menggiring bola ke daerah gawang. Kutipan tersebut menyatakan tempat tujuan. Dengan lebih tepat, preposisi ke dapat diikuti dengan kata yang menunjukkan bagian dari tempat yang dimaksud.
Keterangan kutipan tersebut sudah memenuhi kaidah. Yang ketiga, banyak wisata yang datang ke Pulau Komodo. Kata depan ke menyatakan keadaan gerak atau bergerak dipakai di depan kata benda tepat. Dalam kutipan tersebut, keterangannya sudah memenuhi kaidah. Yang terakhir, gadis itu dikembalikan ke orang tuanya setelah diperiksa polisi. Preposisi ke tidak boleh digunakan di depan kata benda yang mengacu kepada orang termasuk kata ganti orang. Dalam kutipan tersebut, kata depan ke sudah memenuhi kaidah. Kata depan dari selain berfungsi sebagai penunjuk tempat, juga berfungsi menyatakan asal atau bahan. Contoh, baju yang dipakainya dari katun. Yang kedua, menyatakan sebab. Contoh, dari itulah maka saya menolak permintaannya. Yang ketiga, menyatakan pengertian sejak. Dari pagi, Pedrosa belum istirahat. Yang keempat, menyatakan arti di antara. Contoh, seorang dari beberapa pengunjuk rasa telah tertangkap polisi. Yang keempat, menyatakan arti mewatasi atau tentang. Contoh, Rinda menulis karangan dari hal bercocok tanam. Yang terakhir, menyatakan perbandingan. Contoh, ia lebih baik mati daripada terus menderita. Selanjutnya, berbagai penggunaan kata depan dari yang sesuai kaidah. Yang pertama, kutipan cincin itu terbuat dari emas. Jenis menyatakan asal atau bahan. Keterangan memenuhi kaidah. Yang kedua, dari itulah maka saya menolak permintaannya. Jenis menyatakan sebab. Keterangan memenuhi kaidah. Yang ketiga, ia terlihat sibuk dari kemarin. Jenis menyatakan pengertian sejak. Keterangan memenuhi kaidah. Yang keempat, seorang dari beberapa pengunjuk rasa telah tertangkap polisi. Jenis menyatakan arti di antara, memenuhi kaidah. Yang kelima, Rindra menulis karangan dari hal bercocok tanam. Jenis menyatakan arti mewatasi atau tentang. Keterangan memenuhi kaidah. Yang terakhir, ia lebih baik mati daripada terus menderita. Jenis menyatakan perbandingan atau pada. Keterangan sudah memenuhi kaidah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Kalian dapat melihat dalam tampilan PPT yang sudah ditayangkan contoh dari angka Arab dan angka Romawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah dalam penggunaan angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari dua kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Dan yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Kemudian satuan waktu, dan yang terakhir, nilai uang serta jumlah. Nah, pada poin keempat ada beberapa catatan. Yang pertama, tanda titik pada contoh bertanda bintang merupakan tanda desimal. Yang kedua, penulisan lambang mata uang tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak ada spasi antara lambang itu dan angka yang mengikutinya, kecuali di dalam tabel. Yang kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang keenam, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf. Nah, dalam penulisan bilangan dengan huruf ini terbagi jadi dua, yaitu bilangan utuh. Contohnya, angka 12 ditulis 12. Dan yang kedua yaitu bilangan pecahan. Contohnya, setengah ditulis setengah.
Selain itu, pada poin ke-7 terdapat beberapa catatan. Yang pertama, pada penulisan bilangan pecahan dengan mesin tik, spasi digunakan di antara bilangan utuh dan bilangan pecahan. Yang kedua, tanda hubung dapat digunakan dalam penulisan lambang bilangan dengan huruf yang dapat menimbulkan salah pengertian. Misalnya, tulisan angka 22/3 apabila dijelaskan dalam bentuk kata ditulis 22/3. Yang kedelapan yaitu penulisan bilangan tingkat. Yang kesembilan, penulisan bilangan yang mendapat akhiran an. Yang ke-10, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Yang ke-11, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Dalam poin ke-11 ini juga ada beberapa catatan. Yang pertama, angka Romawi tidak digunakan untuk menyatakan jumlah. Yang kedua, angka Romawi digunakan untuk menyatakan penomoran bab dan nomor jalan. Yang ketiga, angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman sebelum bab 1 dalam naskah dan buku. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan angka dan bilangan yang sesuai kaidah. Yang pertama, kalimat koleksi novel Tiara mencapai 500 buku. Nah, kalimat ini masuk ke dalam jenis bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Contoh kedua yaitu 43 siswa kelas 12 lulus ujian. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam jenis bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Yang ketiga, toko roti itu baru saja mendapat keuntungan 40 miliar rupiah. Nah, kalimat ini masuk ke dalam jenis angka yang menunjukkan bilangan terbesar dapat dilihat sebagai supaya lebih mudah dibaca. Dan yang terakhir yaitu harga buku tulis itu 3.000 rupiah. Nah, kalimat ini masuk ke dalam jenis angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Kemudian satuan waktu, nilai uang, dan yang terakhir yaitu jumlah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai singkatan dan akronim. Kalian tahu nggak sih singkatan itu apa? Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas dua huruf atau lebih. Nah, dalam penggunaan ini ada beberapa kaidah yang harus diterapkan. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik dan singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik. Dengan catatan, singkatan itu dapat digunakan untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan rapat dan kuliah. Yang keempat, singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda dengan titik. Berikut adalah contoh penggunaan singkatan yang sesuai kaidah. Yang pertama, pada kalimat Haji Taj Yassin Maimun adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pada kalimat Haji Taj Yassin Maimun terdapat penerapan penggunaan singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Kata haji hanya ditulis dengan huruf H titik saja. Yang kedua yaitu setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP. Pada penulisan KTP terdapat penerapan singkatan nama resmi, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga yaitu kepada YTH Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Pada kata ya itu hanya ditulis
dengan YTH titik saja. Hal ini merupakan penerapan dari singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Dan contoh yang terakhir yaitu panjang penggaris itu 30 cm. Pada penulisan cm hanya ditulis dengan huruf CM saja. Hal ini merupakan penerapan jenis lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Akronim. Nah, apa akronim itu? Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Dalam penerapannya ada beberapa kaidah. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Dengan catatan, jika pembentukan akronim dianggap perlu, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Berikut contoh penggunaan akronim yang sesuai kaidah. Yang pertama pada kalimat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Republik Indonesia. Nah, pada kalimat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI ini terdapat penerapan akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang kedua, pada kalimat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok terutama beras, pemerintah telah menunjuk perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog. Pada kalimat Perum Bulog terdapat penerapan akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga yaitu PC IPPNU Lasem mengadakan rapimcap di Gedung NU Lasem. Nah, hal ini merupakan contoh penerapan akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Rapimcap seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitriul Azizah akan menjelaskan mengenai kata ganti dan kata sandang. Kata ganti yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang yang tidak disebutkan secara langsung. Jenis kata ganti yaitu ada 7. Yang pertama kata ganti orang, yang kedua kata ganti penanya, yang ketiga kata ganti pemilik, yang keempat kata ganti penghubung, yang kelima ganti petunjuk, yang keenam kata ganti tak tentu, dan yang terakhir yaitu pronomina intratekstual dan pronomina ekstratekstual. Untuk berbagai penggunaan dan contoh penerapan kata ganti dapat kita lihat seperti yang tertera dalam tabel berikut. Selanjutnya yaitu kata sandang. Kata sandang yaitu kata yang digunakan untuk menjadi pelengkap dan penjelas kata lain. Dan di sini jenis kata sandang yaitu ada 3. Pertama, kata sandang untuk jumlah tunggal, yang kedua kata sandang untuk jumlah jamak, dan yang ketiga yaitu kata sandang untuk netral. Untuk berbagai penggunaan dan contoh penerapan kata sandang dapat kita lihat seperti pada tabel berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gabungan kata dan bentuk ulang. Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis secara terpisah. Misalnya, duta besar model linear, kambing hitam persegi panjang, orang tua rumah sakit jiwa, simpang 4 meja tulis, dan mata acara cendera mata. Yang kedua,
Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung, seperti min atau strip. Di antara unsur-unsurnya, misalnya anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Seperti misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, dan pertanggungjawaban. Yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, perilaku, peribahasa, bumi putra, dharma bakti, dan sukarela. Selanjutnya, bentuk kata. Bentuk kata dalam kajian linguistik, kata dibedakan atas kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Yang selanjutnya mengenai definisinya. Yang pertama, kata dasar adalah kata yang tidak mengalami proses afiksasi, sehingga kata dasar berbeda dengan bentuk dasar. Karena bentuk dasar adalah satuan, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Misalnya, kata pakai adalah kata dasar, sedangkan pakaian adalah bentuk dasar. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses afiksasi, seperti kata berpakaian. Kata imbuhan sering juga disebut dengan kata jadian atau kata turunan. Jadi, bila dihubungkan antara kata dasar bentuk dasar dan kata imbuhan dari kata berpakaian, kata dasarnya yaitu pakai, bentuk dasarnya pakaian, dan perimbuhan berpakaian dengan mendapatkan afiks ber yang terletak di depan kata pakai dan afiks an yang terletak setelah kata pakai. Yang ketiga, kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terbentuk hasil proses pengulangan atau disebut juga dengan reduplikasi. Misalnya, anak-anak, besar-besar, dan pagi-pagi. Yang ketiga, kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terbentuk hasil proses pengulangan atau disebut juga dengan reduplikasi. Misalnya, anak-anak, besar-besar, dan pagi-pagi. Jenis pengulangan ada 3. Yang pertama, pengulangan perimbuhan, seperti contohnya bersalam-salaman dan berdesak-desakan. Yang kedua, pengulangan kata dasar, yaitu contohnya berlari-lari, bertiga-tiga, memukul-mukul. Yang ketiga, pengulangan dwipurwa, yaitu pengulangan yang tersedia hanya pada suku awal kata, seperti contohnya lelaki, tetangga, dan leluhur. Yang selanjutnya, kata ulang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan jamak, seperti contohnya peraturan-peraturan dan siswa-siswi. Yang kedua, menyatakan jamak dan bermacam-macam, contohnya buah-buahan. Yang ketiga, menyatakan hal menyerupai sesuatu, contohnya langit-langit, kuda-kudaan, dan pohon-pohonan. Yang keempat, menyatakan intensitas, contohnya kuat-kuat, setinggi-tingginya. Yang kelima, menyatakan resiprokal, contohnya tolong-menolong dan pukul-memukul. Yang keenam, menyatakan kolektif, contohnya 3-3,
ketiga-tiganya. Selanjutnya, kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang tergagas hasil proses komposisi atau penggabungan. Maksudnya, penggabungan dua kata yang menimbulkan kata baru. Sebagai kata baru, kesatuan tersebut mempunyai suatu makna baru, sedangkan makna lama dari bagian-bagian kata tersebut hilang. Selanjutnya, penulisan kata majemuk menurut EYD ada dua macam, yaitu kata majemuk dan ditulis serangkai, seperti kata matahari, dan kata majemuk yang ditulis secara terpisah, seperti rumah sakit. Mengenai makna kata majemuk dapat dipahami sebagai berikut. Yang kedua, urutan komponennya seolah-olah telah menjadi satu, sehingga tidak dapat ditukar dengan tempatnya atau ditukar dengan kata lain. Misalnya, suami istri, ganti rugi. Namun, kata majemuk berbeda dengan frasa. Frasa penggabungannya masih bisa disisipi oleh kata lain, sedangkan kata majemuk tidak bisa. Misalnya, suami Fauzia dapat menjadi suaminya dari Fauzia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.